Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini dengan tema Mengapa masih takut? Oh ya, apa temanya adik-adik? Mengapa masih takut? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan pujian Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat ini kami memuji Engkau, menyembah Engkau, menyatakan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan, boleh kami lalui, supaya kami semakin menyadari bahwa Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah penolong kami yang senantiasa memelihara hidup kami sampai saat ini. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan kembali. Tuhanlah yang memberkati kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang bahwa Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah penjaga, Tuhan adalah yang senantiasa campur tangan dalam hidup kita. Tapi kembali lagi pada kenyataannya, mengapa ya ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kok hati kita masih gelisah ya? Kok kita masih bisa takut ya? Apa penyebabnya kira-kira? Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu dari Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengarkan baik-baik. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear-Yasub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap itu, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya.
Maka berfirmanlah Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita mengetahui ada seorang raja. Siapa namanya adik-adik? Raja Ahas. Nah, raja ini memerintah di Yehuda. Pada suatu hari, ada bangsa di sekitarnya. Nama rajanya adalah Rezin, raja Aram, dan juga Pekah bin Remalia, raja Israel. Ada dua raja bersepakat untuk melawan Raja Ahas. Padahal Raja Ahas itu seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ketika mendengarkan itu adik-adik, hatinya mulai gelisah. Dan rakyatnya disebutkan di situ, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Lalu pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Yesaya. Nah, firman Tuhan ini kepada Yesaya supaya disampaikan kepada Raja Ahas. Apa itu firman Tuhan? Kira-kira ayat pagi ya. Baiklah, engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Sear-Yasub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas dan ke jalan raya pada padang tukang penatur. Nah, Tuhan berfirman kepada Yesaya dan supaya pergi memberitahukan kepada Raja Ahas. Jadi Yesaya tidak sendirian adik-adik. Dia ikut bersama dengan anaknya. Nama anaknya Sear-Yasub. Untuk memberitahukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Jadi Tuhan menyebutkan kedua raja tadi, kerajaan tadi seperti puntung api. Berarti di hadapan Tuhan masalahnya sangat kecil. Seperti puntung api. Tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu besar masalahnya. Tapi Tuhan karena apa? Karena ada Tuhan. Katakan kepada Raja Ahas itu, tidak perlu kau takut sama kedua puntung itu. Nah, pada waktu itu yang terjadi, hatinya Raja Ahas masih gelisah. Nah, mengapa kedua raja itu mau menyerang Raja Ahas? Karena sebelumnya kedua kerajaan itu mau mengajak Raja Ahas untuk berperang melawan Syria. Tapi Raja Ahas tidak mau adik-adik. Malah ketika kedua kerajaan itu mau menyerang Raja Ahas, dia minta pertolongan kepada Asyur yang tidak mengenal Tuhan. Nah, sering sekali dalam hidup ini, ketika ada masalah, ketika ada rasa takut, ketika ada rasa gelisah, bukan datang kepada Tuhan, malah meminta pertolongan yang bukan dari Tuhan.
meminta pertolongan kepada dukun misalnya dan lain sebagainya. Dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Dan itu kebencian di hadapan Tuhan. Nah, sekali lagi Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Jadi bahwa kehancuran ataupun kerajaan Ahaz tetap dilindungi Tuhan, walaupun mereka tidak sungguh-sungguh mempercayai diri kepada Tuhan. Kira-kira mengapa Raja Ahaz, adik-adik, tidak tenang hatinya? Karena dia hatinya tidak sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan. Ayat 9 dikatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Nah, kira-kira mengapa adik-adik masih merasa takut, gelisah, walaupun sudah mendengarkan firman Tuhan, walaupun sudah berdoa, walaupun sudah membaca ataupun merenungkan firman Tuhan? Apa sebabnya? Satu hal yang menjadi penyebab adalah karena tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ayat 9b dikatakan, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Seperti Raja Ahaz yang tidak sungguh-sungguh percaya, akhirnya dia gelisah, hatinya gelisah dan rakyatnya juga gelisah karena tidak sungguh-sungguh percaya. Demikian juga hidup kita, adik-adik. Kalau tidak sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan, kita akan tetap mengalami ketakutan, kegelisahan, rasa tidak tenang di dalam hidup kita. Tapi kalau sungguh percaya, kita akan mengalami damai sejahtera. Kita akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sering sekali dalam hidup ini kita mengalami rasa gelisah, rasa takut, rasa cemas karena tidak sungguh-sungguh percaya. Kiranya melalui firman Tuhan ini, adik-adik semakin percaya kepada Tuhan. Adik-adik semakin mengandalkan Tuhan. Oh iya, sebelumnya kita akan menghafalkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-9b. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan memberkati adik-adik sekalian yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan, sehingga kami merasakan damai sejahtera dan sentosa yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga kami siang dan malam, keluar dan masuk rumah, dan dalam setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.